Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi semuanya. Kembali kita jumpa dalam video pembelajaran PPKN SMA kelas 10 semester 2 pada bab 8, yaitu mengenai membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. A. Pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesatuan. Sadar berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasannya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, agama, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diatur oleh negara. Kesadaran artinya menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda bangsa lain, khususnya dalam konteks sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satunya dinamika kehidupan warga negara telah ikut memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut. Selain itu, dinamika kehidupan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia tentu berpengaruh pula terhadap kesadaran tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan faktor utamanya. Faktor tersebut membuat dunia semakin terbuka. Semua bangsa dapat saling melihat bangsa lain. Hal inilah yang menimbulkan suasana saling mempengaruhi serta menyentuh kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia perlu diwujudkan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan hal penting mengingat sejarah perjuangan bangsa dalam memperoleh kemerdekaan disertai dengan pengorbanan yang luar biasa. Kesadaran berbangsa dan bernegara sangat penting karena dapat A. Meningkatkan nilai toleransi antar sesama. B. Memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme warga negara. C. Memiliki sifat mencintai dan menyayangi terhadap bangsa ini. D. Menjadikan kehidupan bangsa lebih sejahtera dan makmur. E. Menjadikan warga negara yang tertib dan disiplin karena dapat menjadi warga negara yang baik. Kesadaran berbangsa dan bernegara pada era sekarang ini tampaknya mulai luntur. Hal ini disebabkan oleh sikap individualisme, materialisme, dan hedonisme pada generasi muda. Upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara diantaranya adalah 1. Melalui pendidikan dari usia dini. 2. Pendidikan kewarganegaraan. 3. Kegiatan pramuka atau HW, paskibra, PMR, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Oke kelas, selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian B, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, kesatuan dalam konteks sejarah. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dalam konteks sejarah adalah bahwa sejarah perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan selalu berlandaskan sikap kebangsaan dan kenegaraan. Pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara, kesatuan dalam konteks sejarah Indonesia antara lain 1.
dapat memberikan motivasi kepada bangsa Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan NKRI. 2. Dapat memberikan pelajaran bagi generasi muda untuk melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan. 3. Dapat memberikan dorongan semangat bahwa keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia bisa berhasil karena adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke kelas, selanjutnya tonggak sejarah yang penting yang menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara. 1. Budi Utomo, tahun 1908, bahwa dalam perjuangan merebut kemerdekaan harus dilakukan dengan taktik politik, yaitu membentuk organisasi modern. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan ekonomi dan para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Organisasi yang pada awalnya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa ini menjadi sebuah gerakan awal yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo dapat dikatakan sebagai organisasi kebangsaan yang pertama. Berdirinya organisasi ini menandai kebangkitan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk melawan penjajah. Jika dahulu rakyat berjuang secara fisik dan berorganisasi secara tradisional sampai ke daerahan, sejak didirikannya Budi Utomo, perjuangan bangsa Indonesia ditempuh dengan cara berorganisasi modern demi kepentingan seluruh bangsa. Itulah sebabnya hari berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sejatinya Budi Utomo mempunyai tekad untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia agar sejajar dengan bangsa Indonesia lain. Untuk mewujudkan tekad tersebut, kegiatan dipusatkan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kehidupan sosial. Pada perkembangan selanjutnya, di akhir tahun 1909, Budi Utomo telah mempunyai cabang di 40 tempat dengan jumlah anggota sekitar 10.000 orang. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, orientasi Budi Utomo tidak hanya di bidang pendidikan, kebudayaan, dan kehidupan sosial, melainkan juga dalam bentuk politik. 2. Sumpah Pemuda tahun 1928, bahwa dalam perjuangan merebut kemerdekaan harus mempersatukan bangsa, tanah air, dan bahasa. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikian isi dari Sumpah Pemuda. Oke kelas, selanjutnya yang ketiga, yaitu Proklamasi Kemerdekaan 1945. Sejarah perjuangan Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia banyak berlandaskan dengan kesadaran bernegara. Jelas dalam sejarah diceritakan bahwa para tokoh-tokoh bangsa dalam merumuskan dasar negara dan lain sebagainya didasari dengan kesadaran bernegara yang tinggi.
Jika tidak, kemerdekaan tidak akan terwujud. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah secara diplomatis, yaitu dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI oleh pemerintah Jepang. Sidang BPUPKI pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membicarakan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu tokoh-tokoh yang menyampaikan pendapatnya adalah Mr. Mohyamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Padahal ketiga tokoh itu menyampaikan isi dasar negara yang berbeda, tetapi dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi, sehingga tidak terjadi perpecahan. Pada akhir sidang pertama BPUPKI, dibentuklah panitia kecil yang terdiri atas 8 orang dengan tugas memeriksa usulan tentang dasar negara yang masuk untuk ditampung dan kemudian dilaporkan kepada sidang BPUPKI berikutnya. Panitia kecil ini terdiri atas Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Ki Bagus Hadikusumo, M. Sutarjo Karto Hadikusumo, R. Oto Iskandar Dinata, Mr. Mohyamin, dan K.H. Wahid Hasim. Pada tanggal 22 Juni 1945, malam hari, panitia kecil berhasil merumuskan dasar negara dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam piagam tersebut tercantum rumusan Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang BPUPKI kedua, 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, hanya menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Rancangan Ekonomi dan Keuangan diketuai Muhammad Hatta, dan rancangan Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Dengan demikian, tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI telah mendapatkan 3 rancangan dan dianggap selesai tugasnya. Dalam 2 sidang BPUPKI ini, kesadaran bernegara para tokoh bangsa patut dicontoh. Walaupun ada perbedaan, tetapi tetap dalam kerangka persatuan. Setelah BPUPKI bubar, dibentuklah pada 7 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan mengadakan sidang serta merumuskan beberapa hal berikut. 1. Mengesahkan dan menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 3. Menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Itulah kesadaran bernegara yang ditunjukkan tokoh-tokoh bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan, menetapkan Undang-Undang Dasar, dan menetapkan dasar negara. Berjarak dengan masa kemerdekaan membuat sejarah, harus dapat membangun kesadaran bernegara
dan menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda. Contoh sikap kesadaran berbangsa dan bernegara di antaranya: 1. Melaksanakan upacara bendera dengan khidmat dan bersemangat. 2. Membantu korban bencana alam dengan tulus dan ikhlas. 3. Menggunakan produksi dalam negeri. 4. Membaca riwayat hidup para pahlawan. 5. Mau berteman dengan orang yang berbeda agama, daerah, dan suku. Oke kelas, selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian C, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, kesatuan dalam konteks geopolitik. 1. Geopolitik. Geopolitik secara etimologi bahasa Yunani, yaitu geo berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Theia berarti urusan politik atau kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial yang merujuk kepada peraturan politik internasional. Geopolitik mempelajari makna strategis dan politik suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, bangsa Indonesia dituntut ikut mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan internasional. Geopolitika bisa juga disebut wawasan Nusantara, dan hal itu berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara mempunyai latar belakang kedudukan fungsi dan tujuan filosofis sebagai dasar pengembangan wawasan nasional Indonesia. Bisa dilihat bahwa pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara merujuk pada latar belakang fungsi wawasan Nusantara atau geopolitika itu sendiri. Kita berbangsa dan bernegara di wilayah Indonesia, jadi kita juga wajib menjaga dan membelanya. Pembangunan geopolitik hanya efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara dalam mencapai kesatuan dan keserasian dapat ditinjau melalui satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Konsepsi geopolitik khas Indonesia itu kemudian dirumuskan menjadi acuan dasar yang diberi nama Wawasan Nusantara, berbunyi sebagai berikut. Wujud suatu negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut, dan angkasa secara terpadu.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara antara lain kepentingan yang sama, keadilan kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Selanjutnya kelas, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. 1. Kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 2. Fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Indonesia merupakan negara yang berada di lokasi strategis dunia. Karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena itu, sudah pasti wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia tanahnya sangat subur, musimnya teratur, juga kaya dengan flora dan fauna karena letaknya di dekat Khatulistiwa. Oke kelas, alhamdulillah materi PPKN SMA kelas 10 semester 2 telah kita pelajari semua pada video pembelajaran yang telah saya sajikan. Semoga bermanfaat
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.